Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu halaman 37, 6 baris dari atas ke bawah. Maksudnya 7 baris dari atas ke bawah. Bahwasanya Allah Ta'ala lagi akan membalas atas segala amal kebajikan. Allah balas orang-orang yang berbuat taat, balasannya nikmat. Itu jadi Allah tuh. Jangan sampai kita kadang-kadang menuduh seseorang dan boleh menghakimi orang lain. Kadang-kadang bisa Allah ampuni dosa hambanya, kadang-kadang juga Allah bisa tidak mengampuni dosa hambanya. Itu hak prerogatif Allah, benar. Tapi ilmunya, ilmu Allah membalas kebaikan bagi orang yang berbuat baik, Allah membalas jahat bagi orang yang berbuat jahat. Itu keadilan Allah. Masalah diampuni Allah itu hak wewenang Allah. Kalau kita ngomong Bapak Ibu, orang itu jahat, Allah bisa mengampuni kesalahannya. Kita sama melemahkan hukum Allah. Apa yang kita omongkan itu melemahkan orangnya. Kita sampaikan aja, apabila baik Allah balas baik, apabila jahat Allah balas jahat, selesai. Jangan kita tentang berarti biar menghakimi orang lain, bukan menghakimi. Itu memang aturan dalam kitab seperti ini. Insyaallah fasyarrun wa in khairan fa khairun. Apabila jahat, balasannya jahat. Apabila baik, balasannya baik. Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Siapa yang berbuat melampaui batas, melanggar larangan Allah, menentang larangan Allah, wa athara al-hayata ad-dunya, dunia terus yang ditujunya, lupa dengan akhiratnya, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka jahimlah, neraka jahim tempatnya. Wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Apabila dia takut dengan Allah Ta'ala, wa nahan nafsa 'anil hawa, mengekang hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempatnya. Itu jawabannya. Wat-tini waz-zaituni wat-turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Kita mulai ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Thumma radadnahu asfala safilin. Kami kembalikan lagi ke paling bawah. Manusia diciptakan sebaik-baik bentuk, kemudian dikembalikan lagi kepada yang paling bawah, ke dalam liang lahat. Kita menginjak bumi, diletakkan lagi kita di dalam bumi, kemudian diinjak lagi tanahnya. Setelah diorong, bujurlah. Sadarlah, kita menginjak. Yang menginjak tanah itu yang mencintai kita, yang
mencangkul itu juga, yang mencintai kita, menginjak-injak tanah kita, kitanya di bawah. Tsumma radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu, kecuali orang itu beriman, wa amilus sholihat, beramal soleh, walaupun diletakkan di dalam liang lahat yang paling bawah. Falahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka pahala yang terus mengalir. Janji Allah itu Quran. Falahum ajrun ghairu mamnun, mereka itu yang beriman dan beramal soleh, mengalir terus pahalanya ke dalam kuburnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin, masih adakah yang mendustakan kejadian itu? Alaihissallahu bi'akamil hakimin, apakah Allah Ta'ala tidak adil menghukumkan dengan seadil-adilnya? Lalu sunat mengucap bala wa ana ala dzalika minasyahidin, benar ya Allah, Dia paling adil dan kami menyaksikannya. Baca banyak tahu firman ayatnya nyaman ya. Ada orang ayat Pak gue. Inna jahannama kanat gharama, sekalinya Allah tayyib, luput benar ini kisah apa tayyib ya. Kisah neraka tayyib ya. Apa arti tayyib? Baik. Ada bintang itu ini ikut-ikutan. Orang yang tayyib itu tentang surga, itu yang jujur tentang surga. Innal muttaqina faza, tayyib, jujur. Jangan wa fi nari jahannam khalidina fiha, tayyib. Ya kalau nggak paham, tayyib terus. Pada kisah neraka tuh tayyib lah, baik. Nah, kalau sudah Allah Ta'ala membalas dan kejahatan dan disiksa akan zalimin atas zalimnya. Nah, Bapak Ibu, coba kita kalau mau berpikir, andai kata tidak ada balasan Allah, andai kata tidak ada pengadilan Allah, andai kata manusia bisa kehendak berbuat kezaliman di permukaan bumi ini, bebas, hukum rimba akan berjalan Bapak Ibu. Andai kata tidak ada pengadilan Allah di dunia ini, setelah dunia ini di akhir nggak ada, maka kezaliman itu akan merajalela. Ditipu, difitnah, dianiaya. Tapi kalau orang Bapak Ibu ada iman, di hatinya ini tertanam iman, aku berpikir kalau aku ada di akhirat ini mana? Kalau aku mengambil sandal orang, gimana nanti aku dalam kubur? Nah, kalau aku mengambil tanah orang, ngambil tanah orang, gimana nanti aku kalau aku meninggal dunia? Nah, itu Bapak Ibu nasihat untuk jiwa kita. Kalau aku nanti berbuat zalim di dunia, gimana nanti aku dalam kubur? Kalau aku berjual sarung, dijamin tidak luntur, sakanya luntur tidak dijamin. Gimana nanti aku dalam kubur?
Itu aja yang diingatkan. Nah, itu Bapak Ibu mewarnai cara kita hidup di dunia. Ada filter kita, ada rem. Wallahul muwaffiq. Nah, wallahul muwaffiq. Allah Subhanahu wa taala yang memberi taufik. Allah yang memberi taufik. Apa arti taufik? Khalqu qudratit ta'ah. Allah yang menolongi kita dalam mengerjakan kebaikan. Arti taufik, Allah menolongi kita bisa mengerjakan kebaikan. Orang yang bisa mengerjakan kebaikan, tanda orang itu dapat taufik. Kehendak hati ingin mengerjakan kebaikan, muncul ada kehendak di dalam hati, itu namanya hidayah. Apalagi suaminya taufik, nama istrinya hidayah. Bagus taufik. Taufik dan hidayah. Sakalnya kadang mau mengerjakan kebaikan, si taufik tadi ganti, namanya diganti aja sudah, ada sesuai. Kadang terbuka-buka hati ingin mengerjakan kebaikan. Makanya kadang-kadang Bapak Ibu ulun merinding membaca hadis Nabi. Asyaddu hasratan yaumal qiyamati. Paling menyesal di hari kiamat. Yumkinu talibul ilmi fala yatruku aw kama qala. Orang yang menyesal di akhirat, yang paling menyesal di akhirat, kata Rasulullah, asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamah, orang yang bersangatan menyesal di akhirat itu, kata Rasulullah, yumkinu talibul ilmi, dia ada kesempatan menuntut ilmu, pahamnya tumbuh, tapi kadang mau menyisihkan waktu untuk menuntut ilmu. Kata Rasulullah, orang yang paling menyesal di akhirat. Orang yang paling menyesal di akhirat, orang yang sempat meluangkan waktunya menuntut ilmu, tapi kadang menuntut ilmu. Itu orang paling menyesal di akhirat. Ilmu yang dituntut lagi, ilmu yang fardu ain diutamakan. Fikih, tauhid, tasawuf, fikih, tauhid, fikih, tasawuf. Kalau kita Bapak Ibu kadang sempurna lagi sembahyang kita, puasa dan seterusnya, utamakan kaji ilmu fikih. Makin hari guru fikih itu makin berkurang, jadi guru ulut. Ilmu tauhid Bapak Ibu makin hari makin berkurang. Tauhid, keyakinan. Ulut ini menghadapi orang yang mengatakan Allah Ta'ala di arasy, gara-gara kadang dia nampaknya belajar tauhid, lalu mengatakan Allah Ta'ala di arasy, memaham ayat Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bermula Allah bersifat rahman, bersemayam di arasy. Kalau Allah Ta'ala bertempat di arasy, berarti Allah itu benda, setiap benda pasti bertempat. Mengatakan Allah Ta'ala itu berbenda, syirik, karena benda itu pasti membentuk yang ada. Berapa sudah syiriknya? Kalau Allah Ta'ala dikatakan bertempat, Allah benda, setiap benda pasti bertempat. Satu. Yang kedua, sebelum Allah menciptakan arasy, Allah Ta'ala di mana? Apabila Allah telah bertempat sebelum Allah menciptakan tempat, berarti Allah di tempat lain. Lalu Allah ciptakan arasy, lalu Allah menempati arasy, kan gitu dong. Berarti kalau Allah telah berpindah benda, dua sudah syiriknya. Bisa aja Bapak Ibu orang itu membaca terjemahan Quran, lalu dia meyakini terjemahan, tidak mengerti tafsir, lalu akhirnya akibat dia tidak mau belajar tauhid, memahami Quran tekstual saja, bisa Bapak Ibu ayat Quran itu membawa kesyirikan karena dia tidak mau memahami ayat yang sebenarnya perlu tafsir. Berarti guru ayat Quran ini bisa membuat kita syirik, salah memahami
meremehkan ayatnya. Kalau ulun meremehkan ayatnya bisa murtad ulun. Sama aja Bapak Ibu, makan obat bisa keracunan. Ya kan? Salah resep. Bukan obatnya yang salah. Apa yang salah? Cara meresepnya atau meraciknya obat itu loh bermasalah. Ulun tidak mempermasalahkan Quran, memahaminya yang salah. Makan obat bisa aja keracunan. Obatnya yang salah. Yang salah siapa? Yang meraciknya itu bisa terjadi mulai itu. Berat. Nah itu kita harus hati-hati. Gara-gara kada belajar tauhid, gara-gara kada belajar tasawuf, mencari 1000 orang, mencari orang baik, mencari 1000 orang baik untuk pembebasan lahan 100.000 per bulan. Itu sama aing tadi bergabung situ kalau dalam baiknya orang. Apa slogannya seperti itu? Masa mencari dana seperti itu? Tidak usah Bapak Ibu. Mencari 1000 orang baik kada usah. Kalimat mencari 1000 orang baik, berarti kalau di luar 1000 ini terkontaminasi orang pintar minum tulang angin. Berarti kalau kada minum tulang angin, orang kita tuh Bapak Ibu, bagaimana umat Rasulullah ini supaya ikhlas. Ini yang banyak terjadi. Jangan memakai slogan yang pemaksaan itu, jangan. Kalau bisnis lain lagi. Kalau masalah bersedekah ini bukan bisnis, keikhlasan. Mencari 1000 orang baik. Itu. 1 orang per bulannya 100.000. Ayo. Diperlukan dana 1 miliar misalnya. Ayo. Kali 1000 tadi. Berapa? Per bulannya 100.000. Kalau 1000 berapa tahun tuh? Supaya saya apalagi Bapak Ibu pemaksaan kepada jamaah. Ini kadang melibatkan orang mengerti fikih. Itu gara-gara itu. Terpaksa nanti orang Bapak Ibu mendengar jangan nyaman. Pembebasan lahan sekian harganya harus mencapai target. Ada usaha untuk mampu jamaah miring kepala. Ayah Bapak Ibu, masa anak besar dapat memaksa jamaah? Apalagi nama-namanya tuh orang yang bermasalah, jangan. Ya Pak, misalnya lah, ini nama-nama ini orang yang memakai duit masjid nih, itu nam jadi bendahara, mau tapi bisa dapat. Nah, ini muafik pernah ya Pak? Nama-nama terlibat nih di dalam menerima sumbangan umat, nang bermasalah, ini nang memakai duit masjid 25 juta, nang ini nang utang sekian juta ada bayar, itu diikut sertakan. Apa nama saya Bapak Ibu dapat tahu rekam jejak apa itu? Jangan, harus nang kuat nang ikhlas. Memang Bapak Ibu ya Rasulullah, kita hidup ini memegang agama ini bagaikan bara api. Kalau kita pegang agama ini Bapak Ibu kuat, apa kita nih? Gosong. Kalau kita lempar bara api itu apa? Menggosongkan yang lain.
Aturannya gini, masuk namanya di karena martabora. Dari bapak si Anok masuk sumbangan sekian, dari si Anok sekian, dari si Anok sekian, dari si Anok sekian, dari si Anok sekian, total keseluruhan sekian. Belum ada itu, ada langsung sekian misalnya. Dana terkumpul, rincikan. Kalau tidak dirincikan berbahaya Bapak Ibu. Ada indikasi korupsi wakaf. Iya sudah nih. Ulun sayang lagi gempian nih. Itulah beratnya kita nih, berat. Ada indikasi kalau ada di perincian berbahaya. Harus perincian. Ulun belum lagi ngomong hati ini belumnya sudah mantap. Tunggu meledaknya jangan bom. Tapi musik kita ini aman, alhamdulillah. Kita sering musyawarah di masjid kan, alhamdulillah. Kayak TPA di minggu depan kita musyawarah sudah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita diridhoi Allah. Ayo Bapak Ibu. Berat ini Pak Eko. Ulut ini kalau urusan ini hati-hatinya tinggi. Apabila kali dirincikan berbahaya, ulun Bapak Ibu pulang ke sungai. Malam hari raya itu tahu Bapak Ibu, besoknya ulun jadi khotib. Bermalaman kurang istirahat jam 2-an, menghitung siapa-siapa di kampung ini yang masuk fakir, yang masuk miskin. Nih zakat harta, zakat fitrah orang ini banyaknya di kampung nih. Berapa nama data di kampung kita ini yang masuk golongan fakir? Si Anok. Siapa lagi? Ya, fakir, miskin. Soalnya ada penyambar. Orang jangan tapi meneliti orang miskin. Astagfirullah. Ini mah hitung ini dapat bagian. Ya orang nggak paham. Bolehlah Bapak Ibu kita meneliti orang fakir supaya dapat zakat? Boleh. Salah arah kada sah. Amil itu kan hanya diamanah itu. Amil dapat juga, tapi berat juga Bapak Ibu. Tapi guru kan amil katanya kada dapat, guru kan amil. Tapi pembantu amil guru dapatlah. Dari amil tadi membantu. Amil sendiri mau, menghitung sendiri, membagi sendiri mau. Mungkin ada pertolongan kira kawah juga kalau. Itu miskin berapa di kampung sekian. Sabilillah yang sekolah di pondok berapa orang sekian. Yang tahu tambang yang banyak hutang di kampung kita siapa. Nah ada orang yang tinggal urut banyak hutang. Jadi sudah pakai sudah tapi mungkin ama biar sabilillah sakit. Biar apa nih? Aku guru di nama aja TPA aku guru biar guru termasuk sabilillah ya. Hutang bang, masa dua jabatan dapat tahu seperti lah. Jabatan masuk anak sabilillah lah, anak hutang baru enggak. Ada duanya guru ya apa duanya? Kayak apa nih? Ada duanya kayak apa? Mana gharim, mana sabilillah. Itulah ambil jemaah salah satunya. Ada guru duanya ada dapat. Nah belah empat kantong beras duit sekian biar dapat. Memang 4 dapat 2 tuh bagi sendiri, 2 fakir, 2 sabilillah, 2 gharim. Rumah guru caranya 8 korupsi, korupsinya. Siapa lagi di kampung kita nih? Ada yang mu'alaf lah, ada guru. Nah beras sekian, berasnya yang dicampur. Nah ini kenapa mau dicampur? Supaya adil, justru mencampur itu yang ada adilnya. Bingung ibu-ibu memasak, ini beres polos kah, beres dulu lah. Bisa lah aku bingung bu. Ayo bang bu, jawab. Berarti ibu-ibu kalau ada bingung di daerah kita ini baik. Kalau orang tuh bapak ibu maaflah, pakir beresnya beres polos. Karena sidin kada pernah makan beres bonus, mun beres dicampur.
Nang ada nasi campur, nang ulun pernah beli. Kalau beres campur kan ada. Nah jangan baik gue, kasihan orang. Nah kalau ini di kampung kita tuh pakai beres unos. Nah orangnya sama aja nih, sedangnya beres dapat dolok lah. Iya bolok, ya beres bolok. Nah apalagi siap unosnya man. Oh ada siap unos, ada siap biasa kan. Kalau lain pemberesan mana? Libatkan beban ahli beres di situ. Nah beres bolok, kasihan gue. Mau dicampur kan adil. Bapak Ibu, itu Pak Ibu tahu lah yang Bapak Ibu. Kita nang membagi nih. Nah mulut orang, nah padahal orang guring, bujur wanita. Kita nang membagi nih, nah mulut orang. Padahal orang guring Pak Ibu. Jam 2 hanya kena dibagi malam ini juga jam ulun kalau ada yang belum berzakat. Nah bagi dulu bagi. Sekalinya Pak Ibu dibagi, beliau belum berzakat kasihan. Besok Pak masih bisa berzakat sebelum orang sembahyang hari Idul Fitri. Masih kok berzakat fitrah. Terima kasih dapat. Sekalinya ada melapor. Ulun tahun tadi dapat. Kenapa maka ada dapat tahun ini? Nah, coba ulun kan membagi aja. Mengarahkan siapa-siapa. Pihak ini kali diam bang di sini. Awas di Martapura salah pula. Siapa tuh yang meneliti mensorok itu silakannya. Mensorok itu apa? Yang pakai beberapa orang di kampung. Jadi ulun pak. Ulun dimarahi orang karena ulun dianggap kadang dia muntai. Kenapa ulun dimarahi orang? Dia mensorok salah tahun tadi sini dapat dulu, tahun ini kada dapat. Kenapa? Tahun tadi sini kada ada punya kendaraan, tahun ini sini punya kendaraan. Oh itu kan. Ya Pak ya. Berat kalau Ibu. Pokoknya lah hadir lebihan pengurus di kampung, termasuk RT, RW, termasuk tuh panitia masjid, termasuk. Nah siap-siap kali ngapian kada nyaman disambat dikatai orang kada baik kada apa-apa nabi ya sampai di orang gila itu aja sudah kait aja Bapak Ibu supaya kita tuh jangan ini ada yang bubar berarti aku ada lagi mau pasal zakat ini aku nak pusing disambat di orang nah ada tahan itu. Nah terus lagi lah liman yasha bagi orang yang dikehendaki Allah Ta'ala juga. Bagi orang yang dikehendaki Allah, orang ini dapat taufik. Taufik itu bisa mengerjakan kebaikan. Hanya pian-pian panitia masjid, termasuk RT lah, pian-pian biasa dimomongin orang yang ada baik itu biasa sudah. Biasa. Guru timbang kada kehitungan. Kalau ulun hitungi, ulun layani dada tinggi. Ibu-ibu kan bisa lah bawa ngomongin orang baik. Bisa lah bawa. Nah, bapak-bapak. Oh banyak sama aja juga. La yus'alu amma yaf'alu. Nah, la yus'alu apapun yang Allah kehendaki tidak bisa diprotes. Sudah ada Allah, apalagi jangan memprotes yang Allah kehendaki. La yus'alu, jangan ditanyakan amma yaf'alu dari apa yang Allah perbuat. Guru, kenapa guru Allah Ta'ala memperbuat seperti ini sama ulun? Tidak boleh. Ulun guru disuruhkan sambil doa, alhamdulillah, dikerjakan. Ulun disuruhkan guru bakti dengan orang tua, bagus. Ulun disuruhkan guru menjaga 5 waktu sembahyang, bagus. Selama ulun guru mengerjakan sembahyang doa,
5 waktu ulun jaga, bakti dengan orang tua, membaca sholawat ya guru rezeki ulun makin merosot guru dulu ulun mulai kada sembahyang rezeki ulun meningkat. Ya ini manusia gimana Bapak Ibu? Masa perlu disalahkan? Kalau Bapak Ibu rezeki itu dikaitkan dengan sembahyang, orang kadang menuhankan sembahyang, ada yang menuhankan Allah. Kalau rezeki itu dikaitkan kepada sembahyang, sembahyang itu kewajiban kita kepada Allah, rezeki itu hak Allah. Ada Bapak Ibu melapor seperti itu, ulun guru dina rezeki agak sulit guru. Bahwa amalakan baca sholat Fatihah, sembahyang duha, bakti dengan orang tua, 5 waktu dijaga. Kayak itulah dulu inggih, insyaallah membaik. Seminggu ketemu Bapak itu kayak apa? Makin sepi dulu setelah sembahyang 5 waktu. Ya kalau menjawabnya tidak ada hubungannya Pak dengan sembahyang. Sembahyang itu kewajiban. Perbaiki dulu hubungan kita sama Allah. Baru jangan kita menyalahkan Allah. Nah itu berbahaya juga. Wahum yas'alun, kita nanti yang ditanyain nanti oleh Allah. Jangan memprotes perbuatan Allah. Ya bisa juga Bapak Ibu kita tuh memprotes perbuatan Allah, bisa. Allah ini zalim sama aku. Aku sudah begini-begini, enak sudah, banyak sudah aku punya duit, disuruh lagi berzakat. Padahal yang capek aku. Nah, masa aku berzakat? Nah itu memprotes Allah Ta'ala namanya. Bisa terjadi itu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin kullama dzakara kadzakirun. Wa sallallahu salawat Allah atas Nabi Muhammad SAW. Kullama dzakara kadzakirun, setiap orang yang berzikir dari orang-orang yang berzikir. Wa afala an dzikril ghafilun, dan orang yang lupa dari berzikir dari orang yang lupa. Berarti Bapak Ibu, Allah Ta'ala itu selalu membaca salawat kepada Rasulullah. Dan hukum membaca salawat itu ada zikirnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salawat kada? Ada Allahnya. Nah, siapa yang membaca salawat, dia termasuk berzikir juga. Wa ghafala an dzikril ghafilun, orang yang lupa berzikir apabila dia membaca salawat, hukumnya dia berzikir ada juga. Pertanyaan setelah ini doa karena sudah azan. Afdal membaca Quran kah? Afdal membaca salawat kah? Minum dulu. Ini sudah selesai, kita ini boleh maulid. Afdal membaca salawat kah? Afdal membaca Quran kah? Bapak Ibu, afdal membaca salawat kah? Afdal membaca Quran kah? Aduh, jantung ada memilih namanya. Afdal membaca salawat, afdal membaca Quran. Ayo Bapak Ibu. Kalau dia membaca kelebihan salawat, afdal salawat. Kalau dia membaca kelebihan orang membaca Quran, afdal baca Quran. Iya kan? Itu Allah. Orang yang membaca salawat itu mengamalkan Quran. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bacalah salawat. Berarti orang yang membaca salawat mengamalkan Quran. Ya kan? Berarti kalau orang membaca Quran belum tentu membaca salawat.
apabila orang membaca salawat pasti mengamalkan Quran. Yang afdal yang mana? Kedua-duanya. Tapi apabila orang mau haid, kalau baca Quran, membaca salawat bisa. Itu Bapak Ibu. Lalu ada orang afdal membaca Quran daripada membaca salawat. Itu orang anti maulid itu. Behimat yang membaca salawat baik membaca Quran. Kan dulu jujur. Tapi kalau membaca Quran tidak bisa. Kalau haid ibu-ibu nifas nggak bisa. Kalau membaca Quran ada kawakar tajwid. Kalau membaca salawat haid bisa, nifas bisa, ada tajwid bisa. Itu berarti Bapak Ibu lah kelebihannya. Lebih membaca Quran, bagi apa kelebihan membaca Quran? Kalau membaca salawat, apa kelebihan membaca salawat? Berarti yang salah mana guru membaca Quran kada, baca salawat kada. Itu yang salah. Nah kemudian lagi wa ala alihi wallahu a'lam. Ini penting juga Bapak Ibu dijelaskan. Penting juga dijelaskan. Insyaallah kita sambung lagi minggu depan. Insyaallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Alhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu